Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Febrina dengan stambuk C20119114, penelitian usaha mengenai UMKM di Donggala, NF Sojol. Pengertian dan karakteristik UMKM. Poin pertama yaitu pengertian UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha makro. Adapun beberapa pengertian UMKM dari para ahli, misalnya menurut Turjo 2003, mengemukakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan pekerjaan yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Bagian kedua yaitu karakteristik UMKM. Ada beberapa karakteristik dari UMKM, ini dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, livelihood activist, yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang kedua, micro enterprise, yang memiliki sifat pengrajin tetapi tidak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, mampu berwirausaha serta mampu menerima pekerjaan subkontak dan ekspor. Secara statistik dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya jenis dan kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Usaha ekonomi produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha makro. Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah, tempat usaha yang memiliki pendapatan 300 juta per tahunnya. Yang kedua yaitu usaha kecil, usaha produktif yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Kriteria usaha ini memiliki karakteristik kekayaan bersihnya 50 juta, hasil penjualan setiap tahunnya 300 juta dan paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga yaitu usaha menengah, usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap suatu usaha atau usaha besar. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar yang memiliki kekayaan 500 juta sampai 10 miliar dengan pendapatan mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jenis usaha yang saya pilih atau yang saya teliti adalah usaha fashion. Nama toko usaha NF Online Shop. Menurut penelitian atau informasi dari narasumber langsung, pemilik toko memiliki beberapa kendala atau masalah dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Di antaranya yang pertama, kompetitor. Semua yang memiliki usaha pasti akan dihadapkan oleh kasus persaingan. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi berpengaruh pada online shop baik dari segi promosi, pemasaran, dan fitur-fitur. Yang ketiga, fraud atau penipuan dalam proses pembelian atau penjualan barang. Yang keempat, finansial akibat ketidakdisiplinan dalam melakukan pencatatan keuangan. Yang kelima, karakteristik konsumen. Keenam, minimnya pengetahuan mengenai teknik pemasaran. Ketujuh, terbatasnya modal usaha. Kedelapan, keraguan melakukan penyetokan barang. Solusi menghadapi masalah yang didapatkan. Yang pertama yaitu seorang pembisnis dituntut memiliki strategi dalam promosi barang, memiliki ciri khas yang unik, serta strategi dalam menarik minat pelanggan. Dalam hal ini, pemilik usaha dapat memanfaatkan strategi yang dimiliki. Permasalahan yang kedua yaitu perkembangan teknologi.
tidak dapat dicegah, sehingga dalam menghadapi permasalahan ini dengan cara menyesuaikan diri terhadap perkembangannya dengan cara menggunakan aplikasi yang banyak digunakan masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga lebih banyak melakukan promosi melalui sosial media dan menggunakan fitur-fitur yang didesain seunik mungkin untuk menarik minat pembeli. Yang ketiga, penipuan. Seringkali terjadi dalam dunia bisnis, baik online maupun langsung dalam proses pemesanan barang. Untuk meminimalisirkan masalah ini, penjual dapat menggunakan sistem bayar di tempat atau membayar sebagian atau seperdua dari harga barang yang dipesan. Dan begitu pun dapat dalam proses penjualan barang, sistem ini dapat digunakan hingga dapat mengurangi pembatalan pemesanan. Yang keempat yaitu masalah ini diakibatkan dari diri sendiri. Hal ini dapat dilihat kembali dari niat dan planning pemilik bisnis dan lebih meningkatkan etos diri dalam pengelolaan bisnis yang tengah dijalani sehingga memperoleh keuntungan. Cara menghadapi masalah yang kelima yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai masalah ini, kita dapat memanfaatkan media internet, menemukan mentor, serta mengikuti kegiatan seminar mengenai teknik pemasaran dan pengelolaan. Solusi masalah yang keenam, kurangnya modal, sangat berpengaruh terhadap peluang bisnis ini. Dapat diatasi dengan cara mencari partner kerja yang memiliki minat yang sama, memanfaatkan bantuan seperti bantuan dana yang memiliki bunga rendah, serta mempertahankan kepercayaan terhadap langganan dan pelanggan. Masalah yang ketujuh, masalah yang satu ini juga berkaitan dengan kurangnya modal usaha sehingga pemilik bisnis terkendala dalam penyetok barang. Kemudian keraguan dan penjualan, takutnya akan kerugian hingga dapat dihadapi dengan cara percaya diri, meyakini dalam dunia bisnis rugi dan untung sudah menjadi hal yang lumrah. Dan dalam dunia bisnis pasti akan dihadapkan oleh pengambilan keputusan dan resiko. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi